Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. The second international conference on mining and environmental technology with the theme of good mining practices and its application. This special event will be held in Mataram 18 till 19 August 2022 by Universitas Muhammadiyah Mataram, supported by Universitas Cordova, Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, and Universitas Pendidikan Mandalika. Thank you very much for the kindness of our sponsor of this special event, like Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Major Drilling Indonesia, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, PT Dahana, and PT Semen Padang Indonesia. We would like to welcome Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wali Kota Kota Mataram, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, Kepala Bapeda Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Riset Daerah Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas ISDM Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Dewan Pengarah BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Nusa Tenggara Barat, Kepala Bapeda Lombok Barat, and all of the audience. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Husni Randa Afradinata, and my best partner is Hidayati. It's a precious chance to be your master ceremony on this special occasion. First of all, let's say thank you Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who had brought you to the path of light from the darkness in my life. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Move on to the next agenda is Indonesian Anthem and Mars Muhammadiyah. Please, the audience are expected to stand up.
audience, have a seat, please. Please welcome the performing art from the lecturer and students of Muhammadiyah University of Mataram, Gendang Bele, Presean, and Nampi Dance. Gendang Bele is a traditional musical instrument Gendang Bele is a traditional musical instrument that is played using several combinations of musical instruments and large drum as the main musical. The drum musical instrument used is slightly different from the drum in the general because it has a larger size. This Gendang Bele art is one of the traditional arts originating from the Sasak tribe on the island of Lombok. Gendang Bele, according to several sources, was a musical instrument to accompany and encourage soldiers when they were going to fight on the battlefield. The sound produced by the Gendang Bele is believed to make the soldiers more confident and braver to defend their kingdom. Presean is a fight between two men who are armed with rattan and sail made of thick buffalo skin and hard in sail called indi. The fighter in Presean are called Pepadu and the referees are called Pakembar. And in the past,
Parisian was an emotional outlet for the kings of the past when they won a duel against their enemies. In the past, Parisian was a medium used by Pepadu to train dexterity, toughness, and courage in combating. It is said that Parisian is also a ceremony to ask for rain for the Sasak tribe in the dry season. In this Parisian dance, it tells the story of the king who has won a war to celebrate his victory. He hosts a competition with the aim of testing the resilience and courage of his followers in combating Parisian.
speech. The welcoming speech will be delivered by Mr. Johnny Safaat Adiansah, ST, MSc, PhD. Please welcome. An Honorable Head of Energy and Mineral Resources, West Nusa Tenggara Province, who is today represent the Governor of West Nusa Tenggara, an Honorable Rector of Muhammadiyah University of Mataram, an Honorable keynote speakers, all respected presenter and participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. On behalf of the organizing committee, I would like to welcome all of you to the second International Conference on Mining and Environmental Technology that will be held from 18th to 19th of August 2022. We also have the post-conference activities on 20th of August. The mining issues emerge and influence not only the human's life, but also the environment. On the other hand, technology plays a significant role in minimizing the impacts of mining activities. The synergizing between those aspects would lead to social license to operate and good mining practices applications. These two main goals have motivated the researchers and relevant actors to engage themselves with continuous discussion on mining, environment, and technology. This is timely placed with the theme of our conference, Good Mining Practices and its Applications. It is hoped that the conference will lead to cross-fertilizations of ideas and act as a catalyst for collaborations at both national and international levels. I'm pleased to inform you that there will be 43 papers presented across plenary session and 3 parallel sessions using offline and online methods. Paper presenters are from Australia, Malaysia, Vietnam, Turkey, and Indonesia. We have very diverse presenters from Indonesia, represent consultants, universities, and mining companies. I would like to convey my deepest gratitude to the keynote speakers, Professor Irwandi Arif from Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic Indonesia, who is joining us using the Zoom platform. Associate Professor Catherine Surman from the University of Queensland. Thank you for coming, Catherine. Associate Professor Lim Jing Siun from University of Technology Malaysia. He also joining us using the Zoom platform. And Associate Professor Pung Kim Lee from Ho Chi Minh University of Technology. She also joining using Zoom platform. And we also have in here Pak Haskil from PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Thank you for coming, Pak Haskil. And I also take this opportunity to thank our sponsor, namely Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, PT Major Drilling Indonesia, PT Dahana, and PT Semen Padang for their great support. In addition, my special appreciation goes to Government of West Nusa Tenggara that providing us with the welcoming dinner tonight. I hope you will join with the welcoming dinner tonight. Lastly, I hope the conference will bring a new, exciting experience, provide a good platform to make friends, networks, and learn from each other. I hope your stay in Lombok will be enjoyable and a memorable one. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. And the next speech by Rector Universitas Muhammadiyah Mataram to Mr. Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani, MPD. Please welcome to the stage, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Tenggara Barat, diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Tenggara Barat. Hadir ada Kepala BRIN, Kepala BPBD, para keynote speaker, Profesor Irwandi Arif dari Kementerian Energi yang lewat Zoom, Profesor Kaitin Storman dihadir secara langsung dari Australia, kemudian Profesor Lim Jing Sium dari Malaysia juga lewat online, kemudian Profesor Lim Kim Lee dari Vietnam, Pak Pramono dari PT Aman. Pak Pramono ada ini, alhamdulillah hadir. Hadir para wakil rektor, ada para rektor Undam, wakil rektor 4. Bapak-bapak rektor yang sempat hadir dalam seminar internasional ini. Hadirin yang berbahagia juga hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Alhamdulillah Mas Bambang. Pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita di tengah kesibukan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kemarin 17 Agustus tentu masih ada rangkaian acara-acara, tapi alhamdulillah kita masih sempat untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka pembukaan konferensi internasional tentang pertambangan pada hari ini. Yang pertama, kami ingin sampaikan beberapa isu yang terkait dengan pertambangan. Seminar ini begitu penting bagi kami konferensi karena itu merupakan salah satu tugas pokok dari perguruan tinggi yang selalu mengkaji dan menganalisa tentang berbagai persoalan. Nah, khusus kami di Muhammadiyah Mataram ada program studi S1 pertambangan dan D3 pertambangan. Nah, isu pertambangan di Nusa Tenggara Barat begitu hebat sehingga kami mencoba melakukan konferensi internasional, menghadirkan para pakar untuk mengkaji persoalan ini. Ini mengambil tema, kita lihat ini, good meaning, practice and its application. Nah, saya ingin menyampaikan ada 4 isu yang kita coba angkat. Yang pertama, secara global, kita masih perlu terus memperhatikan perlindungan lingkungan, penyediaan mineral secara bertanggung jawab, serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dan menjadi perhatian khusus pemerintah dan kita semua ke depan. Kita tahu bersama bahwa penolakan terhadap persoalan pertambangan merusak lingkungan menjadi sangat tinggi di masyarakat. Bagaimana peran kita bersama antara perguruan tinggi dan bersama pemerintah dan masyarakat serta LSM bahwa sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah kita khususnya dan negara Indonesia ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Ini menjadi persoalan besar kita. Yang kedua, pemerintah mempunyai tugas besar untuk mereposisi industri pertambangan sebagai pengungkit ekonomi lokal dan regional. Kita di Nusa Tenggara Barat sejak ada Newmont, tingkat pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi. Tetapi hanya didukung oleh sektor pertambangan. Bagaimana pertambangan itu bisa mengungkit sektor ekonomi yang lain, ini menjadi PR kita bersama. Karena selama ini belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat tentang kehadiran industri tambang di Nusa Tenggara Barat. Ini hadir Kepala Dinas Pertambangan sekaligus nanti bisa bicara mewakili gubernur tentang ini. Yang ketiga, perusahaan pertambangan perlu memberi perhatian khusus pada pendekatan-pendekatan yang bersifat kemitraan sesuai dengan konteks sosial ekonomi dan budaya setempat. Pendekatan ini penting untuk membangkitkan ekonomi lokal yang lebih mandiri. Nah, sekarang Nusa Tenggara Barat yang sedang mengembangkan industrialisasi dengan mengedepankan industri-industri kecil yang mengangkat persoalan UMKM kita. Bagaimana kehadiran perusahaan tambang di daerah kita ini menjadi bahan bagi para keynote speaker maupun para pembicara agar kemitraan antar perusahaan apapun, apalagi perusahaan tambang dengan masyarakat begitu penting bagi kita. Terutama dalam rangka mengangkat ekonomi masyarakat.
Kalau masyarakat sudah merasakan kesejahteraan, ekonominya tumbuh, maka saya yakin tidak akan terjadi gejolak ketika hadir institusi pertambangan seperti ini. Yang keempat, keterlibatan perguruan tinggi tentunya. Kami berharap, ya mohon maaf khususnya PT Aman Mineral ini, maupun perusahaan-perusahaan tambang yang akan hadir di Tenggara Barat, melibatkan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi lokal. Terus terang aja, kami begitu sulit untuk masuk mengirim mahasiswa PKL misalnya ke perusahaan tambang ini. Ini Pak Jul sering saya sampaikan kepada beliau nih. Ketika bertemu Pak Jul dong diakomodir mahasiswa kami untuk bisa PKL paling tidak di PT Aman. Dulu di Newmont begitu mudah masuk Pak Jul. Sekarang kenapa setelah Aman sulit kita masuk? Nah ini kan menjadi pertanyaan kami. Bahkan kami harus pergi PK itu ke luar daerah. Mahasiswa kami D3 tercepat bekerjasama dengan perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan. Nah, karena masuk di perusahaan tambang di NTB sini juga sangat sulit. Nah, kalau kita kirim keluar, kita butuh biaya besar. Karena memang mahasiswa harus membiayai dirinya sendiri. Nah, ke depan harapan kami di semua perusahaan tambang, mungkin nanti difasilitasi oleh Kepala Dinas SDM, bisa difasilitasi mereka-mereka yang bisa PKL atau mereka melakukan mahasiswa tambang ini bisa difasilitasi pembiayaannya. Karena terus terang aja, Pak Gubernur ketika kami membuka S1 tambang, memerintahkan kami khusus mahasiswa diterima dari Bima Dompu. Angkatan pertama 50 orang. Pak Gubernur memberikan beasiswa selama sampai tamat. Memang para kadis, mereka sekarang sudah masuk ke semester 7, baru 3 semester dibayar Pak. Yang 3 semester mahasiswa kami gratis itu. Nah, ini tugasnya Pak Kadis ini. Nah itu khusus itu Pak, 50 orang. Walaupun memang banyak juga dari Lombok, tapi yang diterima di Jalan Pak Gubernur itulah mahasiswa dari Dompu pada khususnya itu sekarang. Sekarang Pak tahun ini yang daftar di S1 dan D3 tambang itu mayoritas dari Dompu. Saya tidak tahu apakah ada kaitan dengan industri tambang di Dompu. Walau alam ini. Bahkan Pak Bupati Dompu sekarang meminta kami membuka kelas di Dompu. Enggak mungkin karena itu tidak diizinkan untuk membuka kelas jauh. Nah ini kan tidak mungkin karena memikirkan tentang, nah saya bilang sama Pak Bupati, tolong Pak Bupati kasih beasiswa mereka, kuliah di Mataram, sewakan asrama, nanti waktu praktik bisa praktik di Dompu. Bisa PKL di Dompu. Nah ini beberapa pokok pikiran yang perlu kami sampaikan. Kebetulan hadir ini kan dari BPPD ada, Mas Bambang ini dari walaupun berbeda tapi beliau menguasai banyak hal nih Mas Bambang ini. Nah dari PT Aman Mineral ini juga penting, terutama kadis. Saya memang sudah minta kalau Bapak tidak datang, saya minta kadisnya yang wakili. Tadinya mau disuruh sekda Pak, tapi saya nolak Pak sekdanya. Saya lebih Pak kadisnya yang secara teknis bisa hadir. Saya kira itu hadirin hormati, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Kenesbek, kepala narasumber, pada Bapak Ibu, terutama dinas-dinas terkait yang hadir pada hari ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka kepentingan kita bersama membangun Nusa Tenggara Barat ke depan. Terima kasih. Nasrul minallah wa tugharib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. Rector. And then the opening speech by Governor of West Nusa Tenggara. Please welcome to Mr. Insinyur Zainal Abidin MSI as a representative head of Department Energy and Mineral Resources, West Nusa Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau bahasa Pak Sadan, salam sehat untuk kita semua. Kepala BPBD. Yang saya hormati Rektor
Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati para narasumber, yang kami hormati panitia penyelenggara, singkatnya peserta konferensi yang berbahagia. Jadi mohon maaf, sejokianya Pak Gubernur yang akan membuka acara ini, tapi beliau karena kesibukan lain akhirnya diwakilkan kepada kami. Jadi alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa rasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam forum konferensi internasional tentang tambang dan lingkungan hidup. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Universitas Muhammadiyah Mataram selaku tuan rumah yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah daerah yang begitu indah dan kaya akan sumber daya alam. Sebuah provinsi kepulauan dengan dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang terkandung di dalamnya kekayaan mineral yang berlimpah dan keindahan alam yang luar biasa. Dua hal ini memang jarang kita temui di daerah-daerah lain. Kiranya tidak berlebihan. Kami mengilustrasikan misalnya di Timur Tengah dengan minyak bumi yang begitu berlimpah tapi tidak memiliki kualitas lingkungan yang nyaman. Di Kalimantan dengan mineral batu bara yang besar tapi tidak memiliki panorama dan keindahan alam yang indah. Seperti juga di tempat-tempat lain yang memiliki sumber daya mineral lainnya, jarang memiliki dua potensi antara mineral dan keindahan. Tapi di NTB kita memiliki kedua-duanya. Tidak demikian dengan daerah kami di Nusa Tenggara Barat. Selain memiliki potensi pertambangan, juga memiliki potensi pariwisata yang semuanya dapat dijadikan jalan untuk memberikan kontribusi besar kepada pendudukan PDRB dan sumber mata pencarian utama bagi penduduknya. Dari barat hingga ke timur NTB, potensi kandungan mineralnya sungguh luar biasa. Potensi pertanian sungguh melimpah, potensi pariwisata alam dan budaya sungguh indah. Dengan Geopark Rinjani dan Tambora sebagai ikon di NTB yang terdapat yang merupakan warisan dunia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi kita bersyukur di NTB ini dengan di sebelah selatan ada zona subduksi yang memungkinkan di NTB ini kaya akan sumber daya mineral logam. Jadi di utara juga ada patahan yang disebut patahan Progres. Ini juga potensi juga, cuma kita belum tahu potensinya sejauh mana, cuma kebencanaannya yang baru kita rasakan saat ini. Jadi di NTB bukan hanya sumber daya mineral Pak, yang ada, kita juga punya potensi migas juga di utara NTB. Ini potensi migas ini sudah dilelang, sudah ada penunjukannya Bali 2 dan persis di utara Pulau Lombok sambung sampai ke utara Pulau Sumbawa. Kebetulan berada di atas 12 mil laut. Dan ini sudah oleh Kementerian SDM sudah dikontrakkan, sudah ada penunjukannya, sudah ada pemenangnya. Nah di sebelah selatan di NTB ini, wilayah kita di NTB ini, dari selatan Pulau Lombok sampai ke selatan Pulau Sumbawa. Dulu izin pertambangan logam itu hampir 70 Pak. Jejer dari Pulau Lombok sampai ke Sapi. Hampir 70 izin khusus untuk logam. Nah sekarang tinggal 14. Dulu waktu perizinannya di kabupaten asal kapling aja. Kapling, ya kebanyakan dari yang punya IUP pada saat itu anggarannya kurang untuk melakukan eksplorasi.
Saya dulu waktu di Sumbawa bertugas pernah diminta oleh Bupati, kenapa kita nggak melakukan eksplorasi sendiri gitu. Coba dihitung berapa biaya eksplorasi untuk 15.000 hektar. Akhirnya saya hitung pada saat itu untuk biaya eksplorasinya itu karena ada isu di luar bahwa yang punya izin ini setelah melakukan survei pendahuluan nanti dibawa ke kawan-kawan Jakarta terus dijual. Akhirnya Pak Bupati saat itu punya inisiatif, kenapa kita tidak mengeksplorasi sendiri. Jadi setelah saya hitung pada saat itu untuk 1 tahun eksplorasi itu butuh biaya 3 kali APBD. Akhirnya nggak jadi. Nah, ini yang kendala kita bukan hanya di Pemprov NTB, tapi juga di seluruh Indonesia. Untuk eksplorasi sumber daya mineral aja terkendala di pendanaan. Contoh misalnya STM aja yang ada di Dompu. Untuk kegiatan eksplorasi aja sampai saat ini dia sudah hampir mengeluarkan, selama 3 tahun ini sudah hampir 3 triliun dia keluarkan. Artinya sudah hampir separuh dari APBD NTB untuk 3 tahun pekerjaannya. Dan eksplorasi ini bagi perusahaan-perusahaan tambang yang besar itu merupakan sebuah investasi. Tapi kalau sekalipun punya duit, tapi bukan bidangnya untuk melakukan eksplorasi, dia akan, karena tingkat keberhasilannya ini kan sangat rendah untuk eksplorasi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, waktu izin di kabupaten berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 2009 itu banyak izin-izin logam, izin-izin non-logam yang keluar. Kemudian pindah ke provinsi pada saat itu berdasarkan Undang-Undang 23 Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi kewenangan provinsi di perizinannya. Saat itu kami membenahi perizinan-perizinan yang ada yang dikeluarkan oleh kabupaten di provinsi. Nah, dengan Undang-Undang 3 kembali lagi ke pusat perizinannya ini. Nah, di Perpres 55 yang diberi mandatori oleh pusat itu hanya untuk provinsi, hanya untuk mineral bukan logam dan batuan, atau yang lebih kita kenal dulu adalah galian C. Nah, ini menjadi PR baru juga bagi kami. Karena apa? Banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di NTB ini, yang juga nanti akan perizinannya menjadi kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi. Kami sudah mengusulkan 1.500 hektar untuk wilayah pertambangan rakyatnya kepada Kementerian SDM. Sekitar 39 blok. 2 blok di Pulau Sumbawa, di Pulau Lombok, 3 blok di sisanya di Pulau Sumbawa. Ya, yang jadi persoalan sekarang di Pulau Sumbawa penetapan WPR-nya itu belum. Di Pulau Lombok 2 blok di Lemar sama di Sekotong itu sudah ditetapkan oleh Pak Menteri sekitar 200 hektar. Nah, maka sangat tepat nanti mungkin Pak Adi Arif, senior kami, bisa mengupas tuntas tentang gold mining practice di tambang rakyat ini. Jadi kami masih punya PR, Pak, untuk menyelesaikan WVR di Pulau Sumbawa. Ada 11 di Kabupaten Sumbawa, 6 di Kabupaten Sumbawa Barat, ada 6 di Dompu, dan sisanya di Bima sama ini. Nah, salah satu persyaratannya adalah kajian KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, dan dokumen pengolahan. Itu merupakan salah satu persyaratan sehingga Pak Menteri bisa mengeluarkan wilayah pertambangan rakyatnya. Nah, pekerjaan ini kami belum bisa membayangkan. Artinya kalau kita melihat
konsep pertambangan rakyat selama ini kan masih nggak berpihak kepada good mining practice. Tapi setelah nanti dia mempunyai izin IPR, maka penerapan good mining practices ini pasti harus dilakukan. Nah, ini kendala adalah pada tenaga kerja nanti. Ya, makanya perlu nanti mungkin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah atau universitas-universitas lain untuk pembinaan terutama di wilayah pertambangan rakyat. Karena apa? Kalau misalnya saat ini kita tidak melakukan tindakan untuk pelegalan kegiatan pertambangan rakyat yang ada ini atau illegal mining yang ada selama ini, maka pemborosan sumber daya dan pendapatan daerah itu nggak akan pernah kita dapat. Seperti misal Pak, waktu di Kabupaten Sumbawa itu ada satu gunung itu di daerah Lapih itu dulu, waktu marak-maraknya tambang ilegal di sana itu. Kami turun ke lokasi, di situ ada pembeli buliannya itu. Itu sampai jam 11 siang itu, mereka itu 3 orang tuh sudah habis uang 11 miliar Pak. Untuk membeli itu. Untuk membeli bulian. Udah 11 miliar. Itu berlangsung selama 2 bulan. Nah kalau ini misalnya WPR-nya dikeluarkan oleh Pak Menteri, terus nanti IPR izin pertambangan rakyat dan bisa kita kelola dengan baik, maka pendapatan daerah dari situ akan menjadi luar biasa. Ada juga beberapa isu di KSP yang membeli bulian itu per minggu tuh dia bisa menjual sampai 5 miliar Pak. Jadi inilah kita sedang berusaha untuk melakukan legalisasi terhadap tambang rakyat atau illegal mining yang ada di Provinsi NTB, khususnya logam. Jadi nanti tinggal Kabupaten Sumbawa, tinggal di Pulau Sumbawa, kami akan membuat kajian KLHS-nya dan dokumen pengolahannya kami akan mengusulkan kepada Pak Menteri untuk segera penetapan wilayah pertambangan rakyatnya. Jadi NTB ini selain dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa berupa mineral dan keindahan sumber daya alamnya, juga ada hal yang sering kita alami adalah kebencanaan. Nah, untuk meminimalisir kebencanaan yang ada, kita juga sudah melakukan pemetaan secara geologi, tapi sekalipun itu skalanya masih di skala 250.000. Mungkin kawan-kawan kabupaten bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pemetaan yang lebih detail. Pak Haji Sadan, Kepala BPBD. Pemetaan bila perlu basisnya nanti ke basis desa. Kita ada Destana, Desa Tangguh Bencana, mungkin nanti arahnya ke sana. Karena sampai kemarin kita juga masih mengalami goncangan-goncangan kecil kan bencanaan di NTB. Dan mudah-mudahan ini juga membawa berkah bagi kita. Mudah-mudahan cekungan Madura, cekungan minyak Madura itu lari ke arah utara. Pulau Lombok gitu, dengan goyangan-goyang. Kita nggak tahu, Allah menakdirkan kayak begitu. Kita nggak pernah ngerti kan cekungan Madura itu kan. Cekungan Madura dari utara Jawa sampai ke Bali, sedikit kena di Pulau Lombok. Mudah-mudahan dengan goyangan busur belakang, malah larinya ke NTB, kan ini sifatnya fluida kan. Kita nggak tahu itu. Dan mudah-mudahan di balik bencana itu ada keberkahan. Dihadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan.
pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, the second international conference on mining and improvement technology ini saya nyatakan dibuka. Demikian atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Nusa Tenggara Barat. We invite to come on to stage for our opening ceremonial, Mr. Chairman, Mr. Joni Safaat, Mr. Rector of University of Muhammadiyah Mataram, Associate Professor Ms. Catherine Sturman. Thank you very much. The next agenda is handover of souvenir by the Rector Universitas Muhammadiyah Mataram to PT Major Drilling and PT Aman Mineral Nusa Tenggara for Mr. Jonathan E. Emerzal and Mr. Zulkifli Fajaryadi. Please welcome to stage. Thank you very much. And the next agenda is signing of Memorandum of Agreement by the Universitas Muhammadiyah Mataram with Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. The head of Program of Mining Engineering, Mr. Aditya Budi Nugraha, SSI MT, and the Dean, Mr. Dr. Insinyur Waspada Kurniadi, MSc, and the Head Program of Mining Engineering Universitas Muhammadiyah Mataram, Mr. Bedi Farah Agamatrani, STMT, and the Dean, Mr. Faris Primadi Irsan, MT. Please welcome to the stage.
to all of audience or participant to come on the stage for taking a picture. Please, we would like to invite all of audience and participant to come on to stage for taking a picture. Kami persilahkan kepada para audiens dan partisipan untuk mengambil sesi foto bersama. Allah.